Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa biyaumina ila yaumil akhirah. Sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Malam ini kita teruskan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan menceritakan syakkus sodr, artinya pembelahan dada. Nabi kemudian dicari di mana dan apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad yang masih kecil itu. Ibu Halimah itu mendapatkan laporan dari siapa? Syaimah. Mama, Muhammad dibunuh. Aku udah tidak punya teman Muhammad. Yang benar mah Syaimah. Ya mah, aku lihat sendiri Muhammad dibunuh. Terus Syaimah segera mencari suaminya, Pak Haris. Pak, Muhammad katanya dibunuh. Ayo kita cari bersama-sama. Terus dicari. Kemudian dicari ke sana kemari, itu tidak ada. Terus semuanya saling memanggil. Muhammad, kan di sana gunung pasir. Kamu di mana? Nah. Terus Syaimah juga manggil Muhammad. Kamu temanku, Suaranya kan dari bukit-bukit dipanggil. Itu Nabi Muhammad tidak ada suara. Terus Syaimah itu nangis. Muhammad di mana Muhammad? Disabar ke sama Halimah. Tenang, sabar. Kita cari terus. Dicari ke sana kemari ke sana. Tidak ketemu. Tiba-tiba dari arah sana itu muncul anak kecil. Lari. Muhammad. Terus Muhammad kecil juga menyaut.
ibu, bu, bu, tuh. Wah, dari sini lari, dok, dok, dok kayak di TV-TV itu, slow motion, langsung berpelukan, Teletubbies, berpelukan, terus Saima seneng, Ibu Halimah gembira, Pak Haris bahagia karena Muhammad tidak jadi mati. Terus setelah keadaan tenang, semua pada cerita. Muhammad disuruh cerita. Apa yang terjadi? Kamu katanya tadi mau dibunuh sama orang. Terus Muhammad kecil, Nabi Muhammad cerita, iya bu, tadi pas aku main-main sama Kak Saima, tiba-tiba datang putih-putih dua itu melayang-layang dari udara. Itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail ternyata. Malaikat Jibril Mikail dari langit turun. Langsung jelek langsung di depan Nabi Muhammad. Makanya Saima itu tidak tahu dari mana itu arahnya dua orang itu nggak tahu Saima. Setahu Saima itu Muhammad kecil itu tiba-tiba didatangi dua orang putih ganteng, terus Muhammad itu seperti tidak sadar, kemudian digendong sama malaikat itu, kemudian dijak terbang kecil, dicarikan batu. Terus sampai di batu itu Nabi Muhammad dibaringkan di batu itu. Terus Saima lihat itu dari kejauhan. Saima itu sudah bergetar, sudah ketakutan, apalagi ketika melihat pisau itu dikeluarkan dan dada Muhammad itu dibelah. Gitu. Bapak Muhammad Saima kemudian pulang menjerit-jerit itu. Terus Nabi Muhammad disuruh cerita, Muhammad, apa yang terjadi Muhammad? Ya bu, tadi saya didatangi oleh dua orang, tapi dia baik kok. Kok baik ya? Katanya dadamu dibelah. Sepertinya seperti itu, tapi aku tidak tahu. Terus segera baju Nabi Muhammad itu dibuka sama Saima. Dibuka pelan. Masih kecil toh. Dibuka biar masih ada bekas seperti habis operasi. Bekasnya tipis sekali. Kecil sekali, tidak seperti bekas operasi sekarang itu kan masih bedul-bedul itu. Malaikat Jibril itu kalau operasi sukses, sempurna, tidak ada bekasnya kecuali celirit gitu dong. Itu apa? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Muhammad itu memang dibelah dadanya, betul-betul dibelah, tidak cerita khayalan, tidak cerita ngarang, dan Saima itu tidak bohong. Saima itu memang melihat dengan mata kepalanya bahwa Muhammad itu dibelah dadanya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Terus yang sedih itu justru Halimah, Ibu Halimah itu terus melamun, melihat dada Muhammad yang ada bekasnya itu tuh melamun. Bu, kenapa? Oh ya, enggak apa-apa. Melamun terus, bersedih. Terus masuk kamar, ngobrol sama Pak Haris. Pak, ini kayak kita tidak bisa meneruskan mengasuh Muhammad. Muhammad semakin hari semakin banyak kejadian-kejadian yang di luar Nurul. Di luar nalar. Nurul kan anaknya Bu Yamto. Yang di luar nalar. Saya tidak tahan nanti, kalau saya khawatir nanti dua orang itu datang lagi, kemudian tidak dadanya yang dibelah, tapi kalau lehernya piye kalau dibelah, Muhammad akan mati. Oh ya Bu, kalau begitu kita segera harus mengembalikan Muhammad kepada orang tuanya. Nah, sebelum kita
ceritakan kembalinya Nabi Muhammad ke orang tuanya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dibelah dadanya itu 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Yang nomor 1 ketika Nabi Muhammad masih kecil, umur 4 tahun itu. Yang kedua, Nabi Muhammad pernah dibelah lagi kapan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketika Nabi Muhammad sudah menjadi nabi dan ketika Nabi Muhammad mau Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad mau Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad malam-malam diangkat sama malaikat Jibril. Tidak terbang terus ditaruh di sebuah tempat dan itu mengingatkan Nabi Muhammad waktu kecil. Kok pernah terjadi seperti ini ya? Terus waktu itu dada Nabi Muhammad juga dibelah oleh malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril membelah dadanya? Tidak hanya membelah anak-anak, dibelah dadanya, kemudian hati, jantung, jeruan itu dikeluarkan. Ini yang cerita Nabi Muhammad sendiri. Dikeluarkan, terus malaikat Jibril itu membawa air diambil dari sumur Zam-Zam. Kemudian yang satu air yang dipanturkan, yang satu baskom. Jadi itu hati Nabi Muhammad itu dicuci bersih, kemudian dibilas, terus dimasukkan lagi ke dalam perutnya, ke dalam dadanya kembali. Itu sulit itu, dokter sampai sekarang belum bisa melakukan operasi seperti malaikat Jibril melakukan operasi itu. Dalam waktu tidak lama, hanya beberapa detik selesai. Apa ada yang bisa operasi 1 detik, beberapa detik? Tidak ada kecuali malaikat Jibril alaihi salam. Dan manusia yang pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan kenapa hatinya dikeluarkan, dibersihkan dari berbagai macam penyakit jasmani atau penyakit rohani. Penyakit jasmani itu apa? Nah, makanya Nabi Muhammad tidak pernah sakit jantung, tidak pernah sakit paru-paru, karena sudah dibersihkan sama malaikat Jibril. Selain itu juga hatinya dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk. Makanya Nabi Muhammad dari kecil itu dia tidak pernah marah, dia tidak pernah jengkel, dia tidak pernah mengumpat, berkata kasar, tidak pernah melakukan perkataan-perkataan yang kotor karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad dibelah yang kedua adalah ketika mau Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa? Nabi Muhammad mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik nembus 7 langit. 7 langit itu ditembus, tidak hanya 7 langit toh, naik lagi sampai Sidratil Muntaha. Padahal malaikat Jibril itu tidak sanggup. Malaikat Jibril yang mengikuti itu hanya sampai langit yang ke-7. Setelah langit yang ke-7, malaikat Jibril berkata dengan Nabi Muhammad, sudah jadi nabi itu Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku sudah tidak sanggup lagi terbang, aku nunggu di sini saja. Loh kenapa? Tidak apa-apa, nanti kalau saya menembus, badan saya akan hancur lebur. Loh, lah kamu saja hancur, apalagi aku, kata Nabi Muhammad. Tidak, kalau kamu dilindungi oleh Allah, kamu tidak akan hancur. Nabi Muhammad menembus lagi Sidratil Muntaha sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kita kembali lagi ke Nabi Muhammad masih kecil. Setelah itu Ibu Halimah dan Pak Haris rembugan. Ya sudah, besok kita kembalikan Muhammad ke orang tuanya. Saima dipanggil, Mas Saima dalam sini, siap-siap ya, besok ikut
kita akan kembalikan Muhammad ke orang tuanya. Jangan malah nanti piye, nanti gimana aku. Tidak apa-apa, kita sudah cukup mengasuh Muhammad. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Pagi hari dibangunin, Saimah dibangunin, Muhammad dibangunin. Muhammad dikasih tahu Muhammad, hari ini kamu pulang ya ke rumah, nanti ketemu sama ibumu. Ya, manut Nabi Muhammad. Haringkah cerita perjalanan tek dari desa Sa'di menuju ke kota Mekah. Sa'di itu desa, kalau Mekah itu kota. Mekah itu sudah ramai kota. Di tengah perjalanan anak-anak itu sampai malam kan, sampai malam ada rame-rame. Di sebuah lapangan itu ada rame-rame, ternyata ada pasar malam. Ada pasar malam. Cara sekarang itu ada apa itu? Biang lala, ada lagi apa? Kura-kura, ada apa lagi? Wah, itu udah macam-macam. Terus penjual-penjual itu banyak. Rombongan Ibu Halimah kan sambil lihat-lihat toh. Jalan itu sambil lihat-lihat. Saimah juga sambil lihat-lihat. Ada jualan balon, beli. Terus Ibu Halimah juga seneng, itu ada biang lala tinggi, saking lingak-lingu itu semua pada melihat pasar malam sendiri. Ternyata Muhammad hilang. Muhammad juga jalan sendiri. Nah, setelah sadar, Muhammad mana? Muhammad mana? Saimah Muhammad mana? Ya tadi di depan, Ma. Itu mana? Dicari, mau enggak ada. Dicari ke sana kemari enggak ada, dipanggil Muhammad. Kok metu meneh loh. Kamu di mana? Nah. Soal tidak ada. Aku sampai malam itu Nabi Muhammad tidak ketemu. Sedih enggak? Ibu Halimah sedih enggak? Sedih. Saimah sedih enggak? Nangis. Sudah sampai malam, sudah sepi pasar malam, Nabi Muhammad belum ketemu. Tapi akhirnya diputuskan, yuk kita penting kita jujur menuju ke rumah ibunya. Sampai di rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu Halimah menangis. Bu, maafkan aku, Bu, maafkan aku, maafkan kami. Tadi itu kita berniat mau mengembalikan Muhammad ke rumah, ke sini, tapi di tengah jalan itu di sana ada pasar malam. Ada toh? Oh ya ada. Di situ Muhammad hilang, tidak tahu siapa hilangnya kemana. Oh, terus Ibu Aminah sedih enggak? Sedih, tapi sedihnya tidak lama. Ternyata kemudian baru beberapa saat ada tamu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu dibuka, ceklek. Muhammad ternyata. Muhammad diantar sama seseorang. Terus dirangkul, berpelukan sama ibunya. Terus yang nganter tadi cerita, ini tadi anak ini tersesat di sana pas ada pasar malam. Terus tak tanya, kamu namanya siapa? Muhammad. Rumahmu mana? Di sana dekat. Yuk tak anter. Terus diantar sama orang itu. Akhirnya sekarang Muhammad sudah di rumah. Ibu Aminah tanya sama Ibu Halimah. Kan jatahnya itu sebenarnya 4 tahun. Ya, kemarin kan tambah 2 tahun itu toh. Tapi itu belum saatnya kok sudah dikembalikan. Ibu Aminah kan penasaran. Bu, kenapa? Muhammad ada apa? Apakah Muhammad sakit? Tidak. Apa Muhammad nakal? Oh tidak, Muhammad tidak nakal, sama sekali tidak nakal. Apa Muhammad merepotkan? Tidak. Lain apa? Kenapa Muhammad
dikembalikan. Terus Ibu Halimah cerita, saya takut Bu, kami takut karena kemarin itu Muhammad didatangi 2 orang, terus dadanya itu dibelah. Dikira Muhammad itu mati, ternyata masih hidup. Terus dicek sama Ibu Aminah, ternyata masih ada. Terus Ibu Halimah itu bilang gini, kami takut kalau Muhammad itu kerasukan atau didatangi oleh setan kemarin itu. Ibu Aminah kaget, wah enggak mungkin. Terus diceritani Muhammad itu dari kecil, dari bayi, bahkan dari kandungan itu saya sudah menemukan keajaiban. Terus ada keajaiban. Nanti ditonton sirah Nabi, judulnya Muhammad dalam Kandungan di YouTube Sahabat Santri Darul Ilmi. Sahabat Santri Darul Ilmi. Nanti pada judul Muhammad dalam Kandungan nanti diceritakan bagaimana Ibu Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad itu sedemikian rupa ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Maka Ibu Aminah kemudian mengatakan Muhammad tidak mungkin diganggu oleh jin. Muhammad tidak mungkin diganggu oleh setan karena Muhammad itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Ibu Halimah berpamitan, ya sudah kalau begitu saya pamit Bu, mudah-mudahan kelak saya bisa bertemu lagi dengan Muhammad. Mudah-mudahan kelak Muhammad menjadi orang yang besar. Mudah-mudahan Muhammad kelak menjadi pemimpin dunia. Amin. Dan mudah-mudahan saya selalu bisa bertemu dengan Muhammad. Nah, apakah Ibu Halimah bisa ketemu lagi dengan Nabi Muhammad? Apakah Saimah bisa bertemu lagi dengan Muhammad? Ternyata pernah ketemu, tapi ketemunya sudah tua, sudah sama-sama tua. Sudah Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi, Saimah sudah tua, apalagi Ibu Halimah itu sudah tua semuanya. Wah, ceritanya mengharukan, insya Allah kapan-kapan kita ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.